nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bangku dipayun kurang panjatkeun puja sareng muji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kalayan kudroh iradah sarta daya Allah Subhanahu wa taala urang sadayana dina dagu ieu masih kene dipaparingan pirang-pirang kanikmatan oge kasehatan sehingga urang sadayana tiasa kene ngalengkahkeun ieu sampean dina raraga thalabul ilmi. Alhamdulillah al ustad parantos aya di ieu patempatan supados teu nyangkolong teh kana waktos kumagi waktos tos nunjukkeun tamu dalapan waktos sareng tempatna mangga nyanggakeun ka al ustad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi muhajiru man hajara ma Allahu anhu. Hadirin rahimahullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina sabaina urang masih diberi kesempatan melaksanakeun kewajiban nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan ku thalabul ilmi ieu urang tiasa nambihan amal soleh, ngejadikan amal soleh oke jantan kasayan kanggo urang miharep ka Allah Subhanahu wa taala. Amin wa amin. Dina pungiaina bertepatan sareng hari ke-1 di bulan Muharram tahun 1443 anu bertepatan lagi sareng 10 Agustus, di mana urang sadayana bahwa ku bulan Agustus teringat dengan berbagai upaya-upaya perjuangan para pahlawan dalam menuju kemerdekaan Indonesia. Begitu oke dina semangat hijrah, semangat hijriah, bahwa namina 1 Muharram ini tidak lepas dari bagian semangat jihad dan semangat hijrahnya umat Islam, di mana pada saat zaman Umar bin Khattab
masa khilafah Umar bin Khattab, bahwa memang sesudah adanya penanggalan atau bulan-bulan di zaman jahiliyah, seperti yang kita ketahui dalam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau dalam surat At-Taubah itu diterangkan ada 12 bulan, bahwa memang di Islam itu adalah menetapkan, terutama pada saat dalam sirah Nabawiyah, yaitu pada saat zaman masa Umar bin Khattab, khilafah masa Umar bin Khattab, itu salah satu kebijakannya itu adalah menetapkan tahun Hijriah, di mana setelah ditetapkannya, maka terkait dengan hal tersebut, maka ada firman-Nya mengenai 12 bulan dalam Islam. Istilahnya adalah ada bulan Hijriah. Ada juga yang mengatakan adalah dengan Qamariyah. Kalau kita sehari-hari di dalam Masehi itu menggunakan istilah Syamsiyah, penentuan bulannya itu dengan matahari, tapi umat Islam penentuan bulannya itu dengan Qamariyah atau bulan. Maka dengan kondisi itu kita juga melaksanakan berbagai syariat dalam bulan-bulan Islam. Di antaranya kalau di bulan Muharram nanti ada sunnah Rasulullah, memang sunnahnya sunnah amiyah, itu tasu'ah. Tapi yang terbiasa di zaman jahiliyah atau zaman waktu itu yaitu Asyurahnya. Hanya saja karena itu ternyata kebiasaan yang memang dilakukan pada zaman Nabi, tetapi Nabi juga meniatkan untuk melaksanakan di tahun kedepannya, untuk melaksanakan yaitu saum Tasu'ah Asyura. Itu Tasu'ahnya. Alhamdulillah sampai sekarang bulan Muharram itu terus ada juga yang melaksanakan sunnah Rasul, itu saum Tasu'ah Asyura. Di bulan-bulan selanjutnya banyak yang memang setelah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai nanti bulan Ramadan itu ada syariat, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah apalagi. Maka bulan-bulan Islam ini menjadi wajib bagi umat Islam untuk memahaminya, untuk menghafalnya, bahkan untuk mengetahui makna-makna nama bulan dan artinya. Sehingga dengan mengetahui makna bulan dan berbagai amalan-amalan di bulan tersebut, maka subhanallah itu akan menambah keimanan, akan menambah gairah hidup Islam muslimin, karena kita senantiasa menghidupkan bulan-bulan yang Allah beritahukan, Allah firmankan mengenai 12 bulan. Terus Rasulullah sunahkan berbagai bulan tersebut. Maka dalam hal itu kita perlu mengetahui juga di setiap bulan juga kita diberikan yang namanya ada saum dalam per minggunya, ada Senin Kamis, ada juga pertengahan bulannya saum Yaumil Bayan, ketika bulan purnama, sebelum bulan purnama itu ada Yaumil Bayan, yaitu pertengahan bulan. Terus ada hadis lagi yang mengatakan setelah Yaumil Bayan mengenai yaitu ada hijamah atau berbakam di tanggal ganjil setelah saum Yaumil Bayan. Itu salah satu bahwa memang bulan Islam selain wajib kita ketahui, wajib kita juga mengikuti sunnah Rasul di bulan-bulan tersebut. Untuk apa? Untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Nah, dalam kaitan kali ini yaitu makna hijrahnya
akan coba saya buat atau coba saya jelaskan makna hijrahnya. Tapi ini makna hijrahnya yang penting kita ambil untuk di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengetahui sedikit mengenai takrif hijrah, yaitu al-hijratu hiya tarkul watanil ladzi baina kufari wal intiqalu illa darussalam. Hijrah ialah meninggalkan tempat tinggal yang dikuasai oleh orang kafir dan berpindah ke tempat yang lebih aman. Kalau itu dalam at-ta'rifah seperti itu, hijrah secara takrif. Hijrah sendiri secara bahasa dulu itu pindah. Maka setelah kita memahami tadi bahwa hijrah itu pindah, terus meninggalkan tempat yang dikuasai oleh kafir, maka ada beberapa bentuk hijrah, yaitu yang pertama, hijrah ialah pindah atau meninggalkan sesuatu baik secara fisik maupun batin, atau dalam istilah lain yaitu hijrah badaniyah dan hijrah qalbiyah. Hijrah badaniyah dan hijrah qalbiyah. Sehingga dalam hijrah badaniyah dan hijrah qalbiyah ini ada 3 hal yang penting kita ketahui. Itu pertama, hijratul makan, yaitu hijrah tempat, meninggalkan tempat yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan syariat Islam. Itu bisa dilihat jelas dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 97. Nah, ini hijrah secara tempat, di mana Rasulullah SAW melaksanakan hijrah, yaitu dari Mekah ke Madinah. Ini salah satu keputusan solusi yang harus dilakukan, meskipun tanah kelahiran dalam bahasa Sunda lemah cai, harus rela meninggalkan tempat, apalagi tempat tersebut tempat pusat ritual, yaitu Mekah Mukarramah. Tapi karena ini syariat, karena ini juga harus mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka suatu saat harus dilaksanakan juga hijrah, harus pindah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Tentu saja untuk memperkuat keimanan menuju ketakwaan, baik secara lahir maupun batin. Karena tidak untuk kemungkinan ketika kekuatan dakwah di Mekah itu ternyata mencuat sampai menembus Madinah. Maka ketika sampai di Yathrib, ternyata sambutan orang Yathrib Madinah itu ternyata luar biasa. Berarti ini kita ada isyarat bahwa ternyata Islam sudah sampai. Nilai-nilai Islam itu bisa menembus, tidak bisa menembus batas teritori, tapi bisa menembus sukma, bisa menembus jiwa orang-orang yang mau thalabul ilmi. Sehingga batas jauh atau daerah itu tidak terpenting. Dan terpenting itu semangat untuk menimba ilmu dan semangat untuk menerima atau menghidupkan keimanan dalam dirinya. Sebagaimana kita saat ini di masa pandemi, banyak kita tidak bisa menghadiri pengajian ustaz-ustaz yang populer misalnya. Tapi kita juga ternyata alhamdulillah Allah anugerahkan berbagai kemampuan kepada manusia yang kita nikmati, yaitu ada medsos, ada YouTube dan yang lainnya. Kita bisa menikmati materi-materi dakwah yang memang dari jauh, bahkan dari kamar
para asyadin, terus mereka live dan kita bisa melihatnya. Atau pengajian-pengajian masa lalu yang memang bisa diputar-putar untuk menambah, untuk murojaah kita. Nah, hijrah tidak bisa menutupi hal tersebut. Nah, terutama hijrah makan. Kalau hijrah makan kondisi hijrah makan, kondisinya itu seperti Nabi pada waktu di Mekah sudah kuat, sudah Allah perintahkan ke Madinah, ternyata muncul kekuatan dan ternyata luar biasa. Akhirnya bisa kembali ke Mekah dengan benar-benar sampai mendapatkan betul Mekah. Hadirin rahimakumullah, itu hijratul makan. Yang kedua adalah hijratul amal. Hijratul amal adalah hijrahnya perbuatan, meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian beralih kepada perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hijratul amal ini menjadi penting karena ini bagian dari hijratul qalbiyah, yaitu hijrahnya hati nurani, hijrahnya batin kita untuk komitmen hijrul Islam wal muslimin, untuk mengamalkan Islam, sehingga kelakuan kita yang dipengaruhi oleh media, yang dipengaruhi oleh teman sebaya, yang dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan atau lingkungan di tempat pergaulan, itu cukup mewarnai, akan tetapi punya kekuatan iman yang mampu menahan jebakan-jebakan setan, jebakan-jebakan pengaruh setan yang pengaruh pergaulan negatifnya itu bisa di-counter, atau kita mampu memproteksi pasar, mampu melindungi ajakan-ajakan negatif, mampu kita filter atau kita saring. Begitu ajakan-ajakan yang mempengaruhi diri kita, baik lewat medsos, media, misalnya WA yang lainnya, atau lewat teman langsung pertemuan, atau mungkin dalam pekerjaan, dalam teman pekerjaan, pengaruh-pengaruh informasi dari obrolan itu, ketika ada pengaruh-pengaruh negatif, ajakan-ajakan negatif atau menjerumuskan kepada kemaksiatan, ternyata kita mampu, Allah beri hidayah, petunjuk, dan kita mampu untuk menahannya, untuk tidak mengikutinya, bahkan untuk menjauhinya, terkadang tanpa melukai persahabatan. Walaupun dalam persahabatan itu suka mencari tabiat, tapi bisa tanpa melukai persahabatan itu bisa kita perkuat. Nah, ketika kita terjerumus dalam hal tersebut, maka kunci adalah hijrah. Kita hijratul amal, yaitu beralih dari perbuatan yang durhaka atau perbuatan maksiat, beralih kepada perbuatan yang diridhai Allah. Hadirin rahimakumullah, hijrah perlu ilmu, karena putusan untuk melakukan sesuatu itu adalah hasil pertimbangan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, maka akan mampu menetapkan hidayah atau petunjuk yang ada, yang Allah berikan dalam hati kita, kalau keimanan kita sering dipupuk dengan talabul ilmi atau dengan ilmu. Meskipun kita tidak tatap muka atau daring atau luring, kita daring juga bisa, atau baca-baca, sekedar baca buku yang lainnya. Ini juga bisa menjadi input, masukan untuk kita memproteksi, untuk bisa kita melindungi bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut negatifnya itu kita bisa hindari, dan ketika kita terjebak, kita mampu kembali atau hijrah kepada amal yang baik. Sehingga dengan istighfar, dengan berbuat baik, dengan meninggalkan sesuatu yang tadinya banyak
kemaksiatan, maka kita beralih mengorbankan lahir dan batin, mengorbankan jiwa dan raga untuk benar-benar kita istiqomah di dalam Allah. Dan yang ketiga adalah untuk penting bagi kita adalah hijratul amin, menjauhi perilaku maksiat atau orang yang merugikan Islam. Ini hijratul amin. Ketika kita sudah mampu beramal, mampu meninggalkan sesuatu keburukan, maka kesananya dengan keimanan yang kuat, dengan terus berupaya menjadi orang yang soleh, terus memperkuat dengan ketakwaan, maka bagi kita adalah bagaimana melakukan amal ma'ruf nahi munkar, terutama ketika kita lalai atau iman sedang yankus, sedang turun, terus jebakan-jebakan kelakuan dalam hidup atau jebakan kemaksiatan di depan mata, terus kita mampu menghindarinya. Nah, itu penting untuk hijratul amin. Itu dimana perangkap-perangkap pelaku maksiat kita mampu menghindarinya, dan pelaku maksiat ini menimbulkan kerusakan Islam. Karena Islam ini bisa saja merusak dengan orang Islam sendiri, di mana orang Islam sendiri itu dia melakukan kemunafikan, kemaksiatan, atau dia tidak menjalankan Islam dengan syariatnya. Karena tidak cukup ketika Islam hanya sekedar pengakuan. Hadirin rahimakumullah, dengan hijrah tersebut kita bakal bisa yang namanya menegakkan agama Allah, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata bahwa agama dan dunia akan selalu tegak selama 4 golongan berfungsi. Nah, ketika sudah komitmen dalam Islam, sudah hijrah dalam kebenaran, terus bersatu membangun kekuatan, umat bersatu, terus bersinergi ulama dan umara, termasuk juga agnia, ini akan timbul kebangkitan umat. Maka akan timbul tegaknya agama dan keseimbangan untuk melakukan yaitu amalan di dunia hasanah fil akhir hasanah, sebagaimana sering kita berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan agama dan dunia akan selalu tegak selama 4 golongan berfungsi. Satu, yaitu selama orang kaya tidak fakir. Nah, kalau orang kaya sudah tidak fakir, maka kekayaan tersebut akan terus menjadi penguat dirinya dan umatnya. Karena dengan kekayaan semakin besar keuntungan, maka semakin besar zakatnya. Di sana juga ada peluang dari kekayaan itu, yaitu jiswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini bisa membangun kemandirian umat, bisa membantu kesejahteraan umat yang du'afa, dan bisa melakukan yang namanya amalan sosial. Nah, kalau sudah seperti itu, orang kaya itu tidak kikir, maka kesadaran saling membantu akan ada. Karena bagaimanapun ketika ada muzaki, pasti ada mustahik. Begitu juga banyaknya mustahik akan sejahtera kalau ada muzaki atau munfik, yaitu para agnia yang sadar kekayaan itu tidak akan dibawa pulang kepada Allah, atau tidak akan dibawa ke alam kubur,
yang dibawa hanyalah amal. Maka kesadaran itu bagaimana hartanya menjadi berkesempatan buat dirinya untuk bisa menjadi amal soleh, yaitu tadi yang namanya jiswa, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Saat ini juga di Badan Wakaf Indonesia itu juga ada yang namanya istilah wakaf produktif. Itu wakaf di mana satu barang yang bisa menjadi mesin uang atau maksudnya bisa mendapatkan sesuatu untuk penghasilan lembaga, misalnya DKM atau misalnya madrasah. Ada satu lahan yang untuk menghidupkan madrasahnya, ada satu lahan yang diproduktifkan, ada satu tempat yang diproduktifkan untuk menghidupkan masjidnya, sehingga para penyampai ilmu, para pemakmur itu juga bisa menikmati indahnya kebersamaan, indahnya kesadaran dalam berbuat baik atau dalam astabiqul khair. Hadirin rahimahullah, yang kedua kata Ali bahwa selama para ulama itu mengamalkan ilmunya. Jadi kalau yang pertama tadi selama ada orang kaya tidak fakir, insya Allah itu agama di dunia akan selalu tegak. Nah, yang kedua agama akan selalu tegak jika yaitu ada para ulama dia mengamalkan ilmunya. Nah, alim ulama yang selalu mengamalkan ilmunya, baik dia untuk dirinya mengamalkan sebagai suri teladan, untuk dirinya hablum minallah, dan untuk dirinya itu untuk mengamalkan yang lain hablum minannas, sehingga terus apa yang mendapatkan ilmunya disampaikan kembali, tahadus binikmah, menyampaikan kembali, terus sampai hidup ilmunya itu. Tidak sampai ke gelar. Begitu gelar didapatkan, ternyata tidak melaksanakan dakwah. Padahal tentu saja kita memahami bahwa penting kita menyampaikan balaguannya walau ayat. Sampaikan walaupun hanya seayat. Nah, kalau keberanian menyampaikan amar ma'ruf munkar, dakwah dihidupkan, meskipun tidak terlihat banyak dan sedikitnya mustami, kalau semangat dakwahnya tinggi, para ulama selalu mengamalkan, menyampaikan dakwahnya, insya Allah akan senantiasa berkesinambungan. Sehingga kalau saling menghidupkan dengan ilmu, saling menyampaikan dakwah, tawassul bil haq, tawassul bis sabr, itu ada yang namanya saling menyadarkan. Karena bagaimanapun manusia itu tempat hilaf dan salah. Terkadang hilaf, terkadang salah, terkadang lupa dan yang lainnya. Ada lupa yang sengaja, ada yang lupa tidak sengaja, ada yang lupa memang masa-masa memang harus kondisinya lupa, yaitu di masa tua. Tapi ada masa tua yang tidak lupa, walaupun secara fisik dia lupa, tapi secara refleksi fisiknya ternyata tidak. Oh, berarti itu refleks amal soleh. Walaupun dia pikun, tapi waktu-waktu sholat itu tidak bisa dia tinggalkan. Ngajinya jam sekian pas duhur dia ke masjid. Padahal menurut medis dia itu pikun, tapi refleksinya ini luar biasa. Ini hidayah Allah, nggak bisa menembus kerusakan otak dalamnya dalam arti pikun tadi. Kalau memang kita senantiasa membiasakan. Ketika membiasakan, maka kekuatan hidayah terus yang namanya kecerdasan spiritual itu bisa terus ada. Walaupun secara pandangan medis mungkin dikatakan itu tadi. Nah, ini yang kedua, yaitu selama para ulama mengamalkan ilmunya, insya Allah agama akan tegak. Maka para generasi muda yang saat sedang kuliah atau sedang menempuh pendidikan, semoga menjadi ulama, yaitu ulama yang terus bisa menghidupkan ilmu. Karena bagaimanapun ilmu itu menuntut minal mahdi ilal lahdi. Dari saat kita lahir
sampai kita ke liang lahat. Di depan sana banyak godaan-godaan menuntut ilmu. Terus kenapa sampai liang lahat? Karena setan itu akan senantiasa menggoda manusia untuk hilang dalam mengamalkan ilmunya. Jangankan lagi sehat, lagi sakit terus menerus. Bahkan sampai sekarat pun itu setan. Bagaimana orang yang mau sekarat itu murtad, mulai sampai ke syahadat kumacarana. Bagaimana dia menderita atau mengakhiri kata-katanya bukan dengan la ilaha illallah, tapi dengan mengakhiri kata-kata hidupnya itu dengan rasa sakit, nyeri dan yang lainnya, atau dengan kehilangan harta atau yang lainnya. Hartaku atau istriku ada yang lainnya. Nah, setan itu terus menguntit sampai kita pada waktu mau sakaratul maut. Makanya bila matilah di sejak kita lahir sampai kita mau meninggal terus menuntut ilmu. Memang ilmu yang paling dasar adalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan senantiasa menjadi cahaya lahir dan batin. Ruh kita koneksi itu dengan Al-Quran. Sehebat apapun jabatan kita, sehebat apapun yang namanya titel kita baik profesor, doktor, kalau Quran nggak connect dengan ruh, maka nggak ada apa-apanya. Karena kalau kita mendengar misalnya B.J. Habibie, almarhum, itu banyak narasi-narasi yang memang cenderung bahwa memang Islam, Al-Quran yang akan memenuhi psikis kejiwaan seorang, atau yang akan bisa mewarnai pandangan-pandangan hidup yang terbaik. Dari mulai Fatihah sampai An-Nas itu banyak yang namanya sifat atau pengobat atau yang bisa menjadi obat lahir dan batin. Nah, kalau kita dikasih buku dengan Al-Quran, maka otomatis jiwa ini selalu yang namanya terikat. Kalau sudah terikat dengan Al-Quran, maka otomatis kita akan mudah mendapatkan hidayah dan akan mudah mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah ketika kita hilang. Karena yang namanya sumber informasi tertinggi adalah Al-Quran, connect dengan ruh, terus ruh bergerak, fisik pun akhirnya psikis kita, hati kita, pikiran kita itu menyatu, lalu bisa menempatkan porsi hidup dengan profesional, dengan sebenar-benarnya. Itu adalah rahimahullah. Yang ketiga, agama ini akan senantiasa tegak, yaitu dengan selama orang bodoh tidak takabur dengan apa yang tidak mereka ketahui. Jadi selama orang-orang bodoh tidak takabur dengan apa yang tidak mereka ketahui, maka agama Islam akan senantiasa tegak. Jika agama Islam goyah, digoyahkan atau dicerca atau dihinakan, para ulamanya didiskreditkan atau banyak dipersekusi dan yang lainnya. Ini karena bukan masalah dia yang mempersekusinya itu titelnya dan dia yang luar biasa bahkan di posisi tertentu, tapi ini karena kebodohan, karena kejahilan dirinya yang mempersekusi, yang melakukan bagaimana menghadang atau bagaimana para ulama ini tidak menyampaikan dakwah. Karena ketakutan setan itu adalah, setan itu kan cerdas. Bagaimana manusia dulu, setan itu berupaya. Caranya adalah menjauhkan manusia dari ilmu. Nah, selama orang-orang bodoh tidak takabur, terus dengan apa yang tidak mereka ketahui, sudah tidak tahu apa-apa, mereka takabur. Terus orang Islam yang tahu, dia membiarkan orang-orang bodoh itu takabur. Maka ini sangat penting untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tahu bagaimana para pejuang tegaknya Islam di muka bumi ini berdarah-darah, jihad fisabilillah, mereka dengan harta, jiwa, dengan harta dan jiwanya, berkorban jiwa dan raga, itu melakukan amar nahi munkar. Di antaranya adalah untuk menghadang ketakaburan
orang-orang yang bodoh. Kita ketahui dalam hadis bahwa kalau yang pintar itu kan adalah mereka yang selalu dzikrul maut, ingat kepada mati. Maksudnya ketika kita ingat kepada mati, maka hidup tidak akan seenaknya. Sementara orang bodoh adalah mereka yang mempertuhan hawa nafsu. Hawa nafsunya menjadi Tuhan, menjadi pengikut utama, harus ingin selalu dikendalikan atau dilakukan mengikuti hawa nafsu, meskipun bertentangan dengan agama, meskipun dengan bertentangan dengan konstitusi atau hukum positif yang ada, tapi tetap dilabrak. Kenapa? Karena hawa nafsunya lebih diutamakan. Ini bahaya. Itu akibat dari orang bodoh. Nah, selama orang bodoh itu tidak takabur, tetap agama itu masih akan tegak. Caranya, orang yang pintar harus senantiasa melakukan satu yang sederhananya ialah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Kesananya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu terus berupaya bagaimana mengajak yang ma'ruf, terus mencegah pada kemungkaran, sehingga dengan tersebut ada keistiqomahan dalam ibadah. Kalau ibadahnya istiqomah, maka kekuatan spiritual pribadi itu akan gabung dengan satu kelompok. Terus kelompok itu adalah yang dihadirkan, kelompok-kelompok tersebut dihadiri oleh orang-orang yang soleh, maka insya Allah akan terwujud jamaah-jamaah yang soleh, sehingga dengan jamaah yang soleh maka akan timbul barokah dari langit dan bumi. Hadirin teman-teman rahmatullah, itu agama kacanya tegak. Yang keempat adalah agama akan senantiasa tegak, kata Ali, yaitu selama orang-orang miskin tidak melupakan akhiratnya, karena meninggalkan urusan dunia, karena mementingkan urusan dunia. Jadi selama orang-orang miskin tidak melupakan akhiratnya, tidak mengutamakan yaitu urusan dunia, tidak hidupnya habiskan kepentingan dunia, maka agama akan senantiasa tegak. Karena memang di dalam kehidupan ini ditopang beberapa, yaitu ada orang kaya, ada orang miskinnya juga, ada orang biasa, ada orang yang berilmunya, ada juga orang yang tidak berilmunya. Semua saling berkesinambungan, semua saling bersinergi untuk saling memenuhi, untuk saling menjadi kebersamaan, sehingga tidak muncul ketimpangan, tidak muncul ketidakadilan, tidak muncul yang namanya kerusakan sosial. Hadirin oleh Allah, dengan keadaan atau dengan adanya orang-orang miskin yang selalu sadar akan akhiratnya, terus mereka juga tidak terlalu yang namanya diperbudak dunianya, maka insya Allah ini akan saling membantu. Kita tahu tidak akan pernah tegak ini masjid tanpa bantuan pekerja. Donatur memberikan tanahnya, donatur yang punya harta memberikan harta untuk membeli bahan bangunannya, orang miskin menjadi pekerjanya, dan pekerjanya juga profesional, yaitu orang yang mau infak memberikan sedekahnya sebagai upah kerjanya. Luar biasa, kita bisa menikmati bangunan seperti ini. Ada di antaranya sinergitas antara agnia yang iman dan takwa, terus antara fuqara masakin yang senantiasa sadar akan keislamannya, sehingga dengan kondisi tersebut maka insya Allah mereka adalah dalam satu kekuatan, di mana tadi pada awalnya itu diawali dengan hijrah. Dengan hijrah kita bisa mengakhiri
yang namanya perbuatan-perbuatan yang mengontari kita dengan hijrah amal, tentu saja itu dengan hijrah fisik atau kita berpindah tempat di tempat yang banyak kemaksiatan lalu kita pindah ke tempat yang baik, itu akan menambah memperkuat imunitas kita, yaitu imunitas keimanan. Karena kalau dalam kondisi sekarang kita pakai istilah yaitu kita bisa mengutamakan protokol keimanan, protokol keislaman, baru protokol kesehatan. Karena itu adalah protokol penting untuk menjadi asupan kepada diri kita, memperkuat keimanan. Dan mudah-mudahan di momentum bulan Hijriah ini 1 Muharram ini menjadi bagian penyemangat kita, karena tidak ada bulan, tidak ada hari, tidak ada tanggal yang jelek, yang buruk bagi umat Islam, semuanya baik. Yang paling penting bagaimana hari kemarin, hari sekarang lebih baik dari kemarin, dan kita bisa merencanakan besok bagaimana yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa bisa berbuat amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat pandemi di Nusantara ini untuk kembali normal dan kembali umat Islam ijul siratal muslimin dan berdakwah dan menghidupkan ekonomi, agama, sosial, pendidikan dan budaya kembali menjadi lebih baik lagi. Begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian dina wengi ayeuna parantos rese. Mudah-mudahan naon bae didugikeun ku Al Ustad manfaat kangge urang sadayana, khususna kangge Ustad anu ngadugikeun. Tutup wae doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.